Bismillahirrahmanirrahim. Bab istisna. Babul istisna. Bab tentang istisna artinya pengecualian. Ya. Dalam segi bahasa istisna artinya pengecualian. Ya. Namun kalau menurut arti istilahan atau istilah dalam segi nahwu, apa istisna itu? Istisna artinya ikhrajul hukum ma qabla ila khilafan lima ba'da illah. Ya. Istisna menurut ilmu nahwu artinya apa? Mengeluarkan suatu hukum dari kalimat sebelum ilah berbeda dengan kalimat setelah illah atau setelah adatul istisna. Itu namanya istisna. Contoh. Qamal qaumu illa Zaidan. Qamal qaumu illa Zaidan. Illa adatul istisna atau huruf istisna. Zaidan pengecualiannya, istisnanya. Istisna itu mengeluarkan hukum kalimat sebelum ilah berbeda dengan kalimat setelah ilah. Pada contoh qamal qaumu illa Zaidan yang artinya telah berdiri suatu kaum illa Zaidan kecuali Z. Kecuali Z. Yang mana istisna Zaidan? Ya. Tadi dikatakan istisna itu mengeluarkan hukum kalimat sebelum ilah berbeda dengan kalimat setelah ilah. Maka ketika disebutkan qamal qaumu illa Zaidan, maka Z istisna hukumnya berbeda dengan hukumnya kalimat sebelum ilah, yaitu kaum. Ya. Kaum hukumnya apa? Qamah, berdiri. Illa Z, kecuali Z, berarti Z hukumnya kebalikan dari kaum, berarti apa? Z tidak berdiri. Itu maksudnya istisna. Ya. Seluruh murid masuk kecuali Akbar. Akbar masuk atau tidak? Tidak. Itu namanya istisna. Jadi hukum setelah ilah itu bertentangan dengan hukum sebelum ilah. Itu namanya istisna. Ya, sih? Istisna ya tentu ada adat-adatnya, illa wa ghairu wa suwan wa siya wa sawaun, ada wa khala wa hasya wa ada. Itu adatul istisna. Paham ya? Nah, itu adatul istisna. Istisna terbagi nanti ya. Terbagi menjadi 3. Kalau matan jurumiyah seperti itu. Kagak disebutkan di sini. Nah, itu gambaran istisna. Ya, gambaran istisna ya, saya. Nah, maka kita baca di sini. Ya. Dalam menurut kitab Imriti apa? Akhrid bihil kalam, akhrid bihi minal kalami makhraj. Benar ya? Ya. Min hukmihi wa kana fil labzin darad. Apa kalau menurut Imriti? Akhrij bihi, keluarkan, bihi dengan istisna. Apa yang dikeluarkan? Suatu hukum pada suatu al-kalam, pada suatu kalimat, pada suatu jumlah, ya, bisa juga ya. Makhraj, sesuatu kharaj yang telah keluar min hukmihi, dari hukumnya, wa kana fil lamzin darad, dan sebelumnya ya, hukum tersebut termasuk di dalam lafaz yang telah disebutkan. Maka kalau bukan karena ilah pengecualian, maka hukumnya tadi berarti sama. Itu maksud bait di sini. Ya. Jadi maksud bait istisna di sini apa? Keluarkan hukum tadi suatu kalimat yang mana kalimat tersebut asalnya sama kalau tanpa dikeluarkan dengan ilah tadi. Maka ketika ada ilah, maka kalimatnya hukumnya berubah jadi berbeda. Itu yang anda maksud
yang Anda sebutkan definisi yang pertama tadi biar cepat dipahamin. Karena kalau melihat kalimat di sini sulit untuk dipahamin. Ya, kalimatnya akhrid bihi minal kalami makharad min hukmihi wa kana fil labzin darat. Sulit itu maknanya. Ya. Jelas ya? Jadi makanya Anda kasih dulu definisi yang pertama tadi. Jadi harus paham mengeluarkan hukum. Ya. Kalimat sebelum ilah berbeda dengan kalimat setelah ilah. Nah, baru kembali ke sini biar agak gampang ditangkap. Ya, mengeluarkan dengan istisna tadi suatu hukum dari suatu kalimat yang kharaj sebelumnya masuk tidak keluar. Sebelumnya kharaj apa kharaja? Sebelumnya keluar. Ya, sebelumnya keluar. Ya. Jadi hukum. Wa kana fil labzin darat, dan hukum tersebut sebenarnya dalam lafaz itu ya, kalau tanpa illah ya, tidak berbeda. Nah, makanya karena ada illah jadi dia berbeda. Paham? Jelas ya? Itu namanya istisna. Wal lafzul istisna alladhi qad hawa illa wa ghairan wasiya waswan wasawa. Dan lafaz istisna alladzi qad hawa, yang qad hawa telah kita sebutkan atau telah kita ungkapkan, yaitu apa? Illah. Pertama illah. Wa ghairan, dan ghaira. Wasiwa, waswan wasawa. Ya. Berikutnya khala, ada, hasya. Nah, itu huruf-huruf adatul istisna ya. Illa, wa ghaira, wasiwa, waswan, wasawa. Khala, ada, dan hasya. Yes. Fama illan sibi, maka istisna menggunakan ila, insibi, nasabkan. Kalimat istisna yang menggunakan ila, insibi, dinasabkan. Ma akhradat min zi tamamin mujaba, apabila kalimat istisna yang telah dikeluarkan tadi min zi tamamin mujaba merupakan istisna tam mujab. Ya, merupakan istisna tam mujab. Apa yang dimaksud tam mujab? Ya, jadi istisna terbagi 3. Tam mujab, tan manfi, dan istisna nakis. Ya, istisna terbagi 3, tam mujab, tam manfi, dan istisna nakis. Apa tam mujab? Istisna musassa atau istisna tam mujab yaitu apa? Istisna yang disebutkan mustasna minhunya, ya, dan tidak didahuluin oleh huruf nafi, itu namanya tam mujab. Ya. Tam mujab disebutkan mustasna minhunya dan tidak disebutkan sebelumnya huruf nafi. Itu tam mujab. Kalau tam manfi disebutkan mustasna minhunya dan didahului oleh huruf nafi. Ketiga, istisna nakis, yaitu didahului huruf nafi dan tidak disebutkan mustasna minhunya.
Tidak disebutkan mustasna minhunya. Nah, ini yang pertama, ya. Yang pertama tam mujab tadi. Jadi dikatakan ma illan sibi ma akhrajat min zi tamamin mujabi. Ya. Apabila istisna tersebut menggunakan illa dan istisna tersebut merupakan istisna tam mujab. Ingat tam mujab tadi apa? Mustasna minhu disebutkan dan tidak ada huruf nafi. Ya. Maka kalimat setelah illa hukumnya wajib nasab. Hukumnya wajib nasab. Itu namanya itu disebutkan apa? Istisna tam mujab. Seperti contoh, qama kullul qaumi illa wahidah. Seperti contoh, qama kullul qaumi illa wahidah. Telah berdiri seluruh kaum illa wahidah, kecuali wahidah satu orang. Wahidah itu yang namanya istisna. Hukumnya nasab. Kenapa wahidah hukum nasab? Karena ini merupakan istisna tam mujab. Kenapa dikatakan tam mujab? Disebutkan mustasna minhu. Mana mustasna minhu? Al-qaum. Apa arti mustasna minhu itu? Mustasna minhu artinya tempat pengecualian. Atau yang diambil darinya pengecualian. Itu namanya mustasna minhu. Ya, ya? Seluruh murid masuk kelas kecuali satu orang. Satu orang ini diambil dari mana? Dari seluruh murid. Makanya murid itu namanya mustasna minhu. Tempat diambil pengecualian. Ada sebutkan ini al-qaumu. Illa wahidah. Wahidah ini dari mana? Dari kaum. Itu mustasna minhunya. Disebutkan. Ada huruf nafi tak sebelumnya? Setelah koma? Tak kata. Makanya tam mujab. Illa wahidah. Wa qad ra'aitul qauma illa Khalidah. Saya telah melihat kaum illa Khalidah, kecuali Khalid. Berarti Khalid tidak dilihat. Sama contoh yang pertama, ya. Tak kata huruf manfinya, ra'aitunya. Waqad ra'aitu. Disebutkan mustasna minhunya al-qauma, maka Khalidah. Ya, saya? Itu mustasna tam mujab. Wa in yakun min zi tamamin tafa fa abdilan wan nasbu fihi du'ifa. Yes. Dan jika ada istisna tersebut min zi tamamin manfi, dari istisna tam manfi. Apa tam manfi tadi? Disebutkan mustasna minhunya dan didahuluin oleh huruf nafi sebelum fiilnya. Ya. Apa hukumnya? Fa'abdilan wan nasbu fihi du'ifa. Maka hukumnya boleh dua. Hukumnya boleh dua, ya. Boleh dia menjadi badal dan boleh dia menjadi istisna. Paham? Boleh dia jadi badal dan boleh dia menjadi istisna, yaitu berhukum nasab. Yes. Fihi du'ifa, tapi kalau dia dihukumkan istisna du'ifa, itu hukumnya dhaif. Kesimpulan, mustasna tam manfi boleh dua wajah. Boleh dua opsi. Boleh dia jadi istisna, hukumnya nasab. Boleh dia juga menjadi badal. Apa hukum badal? Tabi, mengikutin. Badal mengikutin. Berarti kemungkinan dia rafa, kemungkinan dia nasab. Paham ya? Nah, itu maksudnya. Contoh, misalkan contoh. Maqamal qaumu illa Zaidan, boleh illa Zaidun. Ya. Boleh illa Zaidan, boleh illa Zaidun. Kalau Zaidan dia jadi mustasna, dia jadi istisna. Ya, jadi dan dia juga boleh badal. Badal dari mana? Badal dari kaum. Berarti kaum jadi mubdal minhunya. Ya.
Kalau badal berarti mengikutin dari qaum. Qaum harakatnya hukumnya apa tuh? Rafa. Maka zaidannya adalah bukan zaidan tapi zaidun. Ya, ma qamal qaumu boleh zaidan, kalau jadi istisna boleh zaidun jadi badal dari qaum. Paham ya? Ma ra'aitul qauma illa zaidan, sikok lagi boleh illa mana zaidun. Awal maka ma ra'aitu qauma illa zaidan. Jadi apa itu? Istisna. Kalau jadi badal zaidan tulah. Zaidan tuh. Iya, karena mengikutin apa? Kauma. Mubdal minhunya kauma. Makanya di sini disebutkan, ya, kalau matan jurumiyah kan disebutkan apa? Boleh rafa, boleh nasab kan? Sebenarnya yang lebih bagus itu disebutkan bukan boleh rafa, boleh nasab. Boleh jadi badal, boleh jadi istisna. Soalnya badal tidak selalu rafa. Tergantung mubdal minhunya. Jadi kalau dikatakan boleh rafa, boleh nasab, seakan-akan ya istisna boleh rafa, boleh nasab. Istisna itu sebenarnya tidak. Yang dimaksud di situ sebenarnya apa? Kalau istisna tam manfi, maka boleh dua. Boleh apa? Boleh istisna dan boleh badal. Itu lebih bagus. Kalau boleh badal tidak harus rafa. Tergantung mubdal minhunya. Ya, kalau mubdal minhunya rafa, ya mengikuti rafa karena badal tabi. Tapi kalau mubdal minhunya nasab, maka nasab seperti yang contohkan tadi. Ma ra'aitul qauma illa zaidan galo. Jadi istisna dia zaidan, jadi badal dia zaidan. Karena apa? Mubdal minhunya juga nasab. Ya, tapi yang kalau dijadikan istisna nasab itu hukumnya dhaif. Ya, dhaif. Disebutkan di dalam bait ini ya. Berarti lebih afdal apa? Jadi badal. Illanya mulgha. Sambung lagi. Ada terus ini. Hadza idza istasnaihu min jinsihi wa ma siwahu hukmuhu bi aksihi. Ya. Biasanya tadi dikatakan kalau tam manfi, ya, boleh mustasna, boleh badal, wan nasbu fihi du'ifa, tapi kalau menjadi istisna hukumnya dhaif. Berarti yang afdal apa? Badal. Ya. Hadza idza istasnaihu min jinsihi, ini kalau mustasna min jinsihi dari jenisnya dewe, atau kata lain istisna muttasil. Ya. Ini kalau pengecualian dari jenisnya. Paham? Maksud jenisnya apa? Jenis istisna termasuk jenis mustasna minhu. Itu yang dimaksud. Jadi istisna jenis mustasna minhu. Atau ada kata lain muttasil. Wa ma siwahu hukmuhu bi aksihi. Dan ya, apabila siwahu selain dari jenisnya mustasna minhu, apabila ya, istisna tersebut ya, beda atau lain jenis dari mustasna minhunya, hukmuhu biaksih, maka hukumnya kebalikan dari yang muttasil atau sejenisnya. Maksudnya? Nah, jadi ya, istisna tam manfi itu ada dua. Ada muttasil, ada munqati. Muttasil itu apa? Muttasil itu istisna ya, termasuk jenis dari mustasna minhu. Itu muttasil. Kalau munqati, istisna bukan jenis dari mustasna minhu. Bukan dari jenis mustasna minhu. Ya. Jelas ya? Saya sebutkan di sini. Itu jelas ya? Paham ya? Nah, kalau dia istisna termasuk jenis mustasna minhu atau muttasil, maka yang afdal dia jadi badal.
Nah, berbeda kalau istisna-nya bukan jenis dari mustasna minhu, hukumnya kebalikannya. Berarti yang afdal apa? Nasab, bukan rafa. Ingat ya, munqati berarti istisna bukan jenis dari mustasna minhu. Agak disebutkan di sini. Ya. Nah, tidak sebutkan, kasih contoh deh, ya. Belum sebutkan ini, ya. Contoh. Mal qaumu maqamal qaumu illa Zaidan. Ini pendapat yang dhaif. Karena dia Zaidan jenis dari qaum. Yes, qaum itu manusia. Zaidan manusia atau bukan? Manusia. Z termasuk jenis dari qaum. Berarti yang afdal apa? Jadi badal. Ma qaumal qaumu illa Zaidun. Kalau illa Zaidan dia dah dhaif. Paham? Karena ini Z jenis dari qaum. Anak kasih contoh lagi. Ma qaumal qaumu illa khimarun au khimaron. Khimar itu apa? Hewan. Hewan termasuk jenis manusia atau bukan? Makanya itu namanya istisna munqati. Karena istisna bukan termasuk jenis dari mustasna minhu. Jelas hewan kok, kaumnya manusia. Hewan jenis dari manusia atau bukan? Bukan, itu namanya munqati. Kalau munqati hukumnya seperti apa? Jadi nasab istisna afdal daripada jadi badal. Kenapa? Ya mustahil hewan menggantikan manusia. Nah, walaupun ada ya jarang, mungkin hewan-hewan apa yang nurut nian itu tuannya nak ke sana, nah wakil ke nama hewan tadi, paham ya? Maka nak jadikan badal itu jarang sekali. Maka yang afdal apa? Jadi istisna, paham ya? Nah itu namanya apa? Istisna munqati. Apa artinya? Istisna bukan termasuk jenis dari mustasna minhu, paham ya? Jelas ya? Tam mujab sudah, tam manfi sudah, muttasilan munqati sudah ya? Wa in yakun min naqisin, dan jika istisna tersebut min naqisin termasuk istisna nakis. Apa istisna nakis ini? Tidak disebutkan mustasna minhunya atau tempat diambil pengecualian dan juga didahuluin huruf nafi. Paham ya? Dan jika istisna termasuk istisna nakis, fa illa qad ulghiyat, maka adatun istisna illa qad ulghiyat, dimulghahkan, tidak diamalkan. Ya, dianggap wujuduhu ka'adamihi. Dianggap keberadaannya seakan-akan tidak ada. Itu ulghiyat, dimulghahkan. Wal amilu istaqala, dia beramal dengan sendirinya. Dia beramal dengan sendirinya. Ya, ini mustasna nakis ya. Tidak disebutkan mustasna minhunya, di depannya dihurufin huruf nafi, maka hukumnya tergantung amilnya. Amilnya nuntut apa? Amilnya nuntut fa'il, maka dia rafa. Amilnya nuntut maf'ul, maka dia nasab. Seperti contoh, maqama illa Zaidun. Maqama illa Zaidun. Anda nyebutkan kaum atau tidak? Tidak disebutkan kaum. Langsung Anda ngomong maqama illa Zaidun. Zaidun ini istisna. Ya. Ada mustasna minhunya tak? Tidak kata. Tidak kah? Kata. Nah ini istisna nakis. Ya. Dia tergantung amilnya. Amilnya nuntut apa? Ya. Maqama kira-kira fi'il. Fi'il ini nuntut apa kira-kira? Nuntut fa'il, maka setelah illa jadi fa'il. Maqama illa Zaidun. Ya, jelas ya? Karena fi'il nuntut amil, karena fi'il amilnya nuntut fa'il, maka Zaidun jadi fa'il rafa. Contoh lagi. Ya. Ma ra'aitu illa Zaidan. Ma ra'aitu illa Zaidan. Saya tidak melihat kecuali Zaidan. Yes. Ada tak mustasna minhunya? Tidak ada. Langsung pengecualian.
maka ma ra'aitu ya berupa isim, berupa fi'il dan fa'il, maka fi'il dan fa'il berhubung fi'ilnya muta'addi menuntut apa? Maf'ul. Maka Zaidan hukumnya nasab karena fi'il dan fa'ilnya menuntut maf'ul, maf'ul hukumnya nasab. Seakan-akan ilahnya tidak ada. Seakan-akan kamu mengatakan ma qama Zaidun, ma ra'aitu Zaidan. Ilahnya apa? Mulghah. Mulghah tidak beramal. Wujudihi ka'adamihi. Paham? Itu musassa' nakis, tergantung ambilnya. Paham ya? Contoh, kalam yakum illa abuka awwala. Ya. Benar ini? Ada yang terlewat tak ini? Apa yang terlewat? Yang bawah haza istasna itu kalam yakumal qauma illa Ja'faru. Terus? Wa nasbu fi illa ba'iran aktsaru. Oh, tidak kata di sini nah. Kurang benar. Ya saya tapi contoh tak itu? Contoh. Ngerti kan rasa ya? Jangan contohkan tadi kan? Oke, tak contoh, jangan contohkan sendiri. Jelas ya? Istisna nakis contohnya apa? Kalam yakum illa abuka. Lam yakum tidak berdiri illa abuka. Abuka itu namanya istisna nakis. Kenapa abuka rafa? Karena kalimat sebelumnya menuntut fa'il, karena amilnya fi'il. Ya, musassa' minhu tidak disebutkan. Lam yakum illa abuka awala. Pertama kali. Awala jadi apa? Hal, ya. Wala ara, dan saya tidak melihat illa akhaka makbila. Ya, saya tidak melihat kecuali saudaramu. Tidak disebutkan musassa' minhu. Ara membutuhkan maf'ul. Maka akhaka hukumnya nasab. Makbila jadi apa makbila? Hal. Ya. Berikutnya maksudnya, lam yakum tidak berdiri kecuali abuka bapakmu yang pertama kali, kemudian saya tidak melihat kecuali akhaka saudaramu yang datang berikutnya. Kemudian ras, paham ya? Tamujab, tananfi dan nakis. Sekarang masuk wa khablun mustasna alal itlaqi yajuzu ba'da sab'atil bawaki. Dan wa khabdul mustasna dikhafadkan istisna alal itlaq secara mutlak. Setelah ghairu wasiwa waswa wasawaun. Itu maksudnya. Ya, yajuzu ba'da sab'atil bawaki, dan boleh juga setelah, dan boleh juga hukumnya khafad kalau setelah huruf istisna selain illah yang 7 sisa tadi. Paham ya? Nah, jadi sebutkan ya. Jadi kan setelah illah tadi apa tuh? 7, 8 sama illah. 7 yang itu sih sisa. Nah, kalimat setelah 7 tadi seperti ghairu atau ghaira, ya, lafaz setelah itu hukumnya khafad. Masalah ghairu atau ghairunya, jingok sisanya sisa apa? Tamujab, tan manfi apa nakis? Contoh. Ya. Qamal qaumu ghairu Zaidin atau ghairu Zaidin. Ingat musassa apa tadi itu? Tamujab. Tamujab itu apa? Nah, nasab kan? Berarti ghairu bukan ghairu. Kalau kalimat setelahnya nasab. Yes? Itu yang dimaksud. Yang berubahnya ghairu atau ghairunya yang berubah. Kalimat setelahnya khafad. Ya. Qamal qaumu illa illa Zaidan. Sekarang nak ganti. Ya. Qamal qaumu ghairu Zaidin. Paham ya? Itu yang tamujab. Tamanfi. Ma qamal qaumu ghairu Zaidin ghairu Zaidin ghairu istisna ghairu jadi badal. Fahuwa mudaf, Zaidin mudafun ilaih. Jelas. Jadi yang berubah bukan Zaidinnya, zatnya nasab dan khafad. Yang berubah kalimat ghairu atau ghairunya. Nasab atau rafa'nya sesuai tamujab atau tamanfi, ya.
Nah, muttasil atau munqati atau nakis. Nah, itu yang sama seperti illa tadi, tapi yang berubahnya bukan kalimat apa istisnanya, tapi ghairu adatnya yang berubah. Paham ya? Nah, ya setelah adat 7 tadi, maka kalimat itu hukumnya khafad. Hukumnya khafad. Ya. Dan adapun ya, kalau setelah ghairu wasiwa wasawa'un secara mutlak itu khafad. Ya. Hanya saja kalau setelah khala hasya ada, nah ini yang kagak disebutkan bawahnya lagi, bawahnya lagi. Paham ya? Paham ya? Jadi umumnya setelah 7 tadi boleh khafad. Secara mutlak kalau setelah 3 tadi. 3 yang pertama. Paham? 4 apa 3? Ghairu 4. 4 pertama tadi, ya. Ghairu wasiwa wasawa'un 4 ya. 4. Nah, wan nasbu aidan jaizun liman yasha bima khala wa ma ada wa ma hasya. Dan hukum nasab boleh. Hukum nasab boleh. Liman yasa, wan nasbu aidan, dan nasab juga aidan jaizun boleh. Liman yasa, bagi siapa yang galak. Bima khala wa ma ada wa ma hasya. Ya, dengan adatun istisna, khala, ada, hasa yang didahuluin oleh ma masdariyah. Ma masdariyah. Ma masdariyah. Jelas. Jadi kalau setelah khala, setelah ada, setelah hasa, boleh berapa? Boleh 2. Boleh khafad, boleh nasab. Paham? Contoh, qamal qaumu khala zaidin. Qamal qaumu khala zaidin. Yes? Qamal qaumu ma khala zaidan ma khala zaidin. Boleh. Yes? Boleh 2. Paham? Khala zaidin jelas dia jadi istisna atau huruf jar, boleh. Ma khala zaidan, ma khala zaidin juga boleh. Ma masdariyah, zaidan jadi maf'ul. Kalau ma khala zaidin, ma zaidah. Zaidin mudhafun ilaih. Paham ya? Itu ada istisna, tapi yang sering dipakai ya itulah tadi illa sama wa ghairu. Yang lain ya jarang. Paham ya?